Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu gejala pemanasan global. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kami. Saya Nisha Syarani Winarsi, absen 9. Nama saya Abdul Musim Al-Hashir, asal kelas 11 MIPA 1, nomor absen 1. Nama saya Widan Nugroho dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Nanda Trianggoro dari 11 MIPA 1. Berikut ini merupakan pokok pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang bab pertama, gejala pemanasan global, dibagi menjadi beberapa subbab, yaitu efek rumah kaca, emisi karbon dan perubahan iklim, serta dampak pemanasan global. Lalu bab yang kedua ada alternatif solusi. Subbab yang pertama yaitu efisiensi penggunaan energi, lalu yang kedua pencarian sumber-sumber energi alternatif. Bab ketiga itu hasil kesepakatan dunia internasional, yaitu yang pertama Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, lalu ada Protokol Kyoto, serta Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau APPCDC. Gejala pemanasan global. A. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah kondisi naiknya suhu bumi yang disebabkan oleh perubahan komposisi yang ada pada atmosfer. Hal ini mengakibatkan sinar matahari yang ada di bumi tidak dapat dipantulkan ke matahari secara sempurna karena tidak bisa keluar dari atmosfer. Akibat dari kejadian ini ternyata berdampak sangat buruk. Salah satunya adalah rusaknya atmosfer. Efek rumah kaca ini juga dapat memperbesar lubang lapisan ozon. Alhasil, suhu udara di bumi akan menjadi panas dan es di kutub akan semakin banyak yang mencair. Adapun proses terjadinya rumah kaca dimulai dengan matahari memancarkan sinar dalam bentuk sinar ultraviolet ke permukaan bumi. Sinar ini diterima oleh bumi dan dipantulkan keluar ke angkasa dalam bentuk sinar inframerah. Macam-macam akibat dari efek kaca yaitu perubahan iklim yang ekstrim, meningkatnya suhu global, meningkatnya permukaan air laut, gangguan ekologis, serta dampak sosial dan politik. B. Emisi karbon. Emisi karbon adalah gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon seperti karbon dioksida, solar, LPG, dan bahan bakar lainnya. Dalam arti sederhana, emisi karbon adalah pelepasan karbon ke atmosfer. Emisi karbon disebabkan oleh aktivitas pembakaran senyawa-senyawa yang mengandung karbon. Emisi karbon juga berdampak terhadap perubahan iklim global. Jejak karbon dapat dikurangi melalui peningkatan efisiensi energi dan perubahan gaya hidup serta kebiasaan membeli. Contohnya adalah menggunakan transportasi umum seperti bus dan kereta api, memasang lampu hemat energi, dan menambahkan insulasi pada bangunan. C. Dampak pemanasan global. Dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global sangat berbahaya bagi kehidupan. Seperti berikut ini: kebakaran hutan, terjadinya wabah penyakit, kabut asap, krisis air bersih, naiknya permukaan air laut, meningkatnya suhu air laut, serta rusaknya terumbu karang. 2. Alternatif solusi. Efisiensi penggunaan energi. Efisiensi energi bertujuan untuk mengurangi jumlah energi yang digunakan dalam perangkat PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Perbaikan dalam efisiensi energi dapat dicapai dengan menggunakan perangkat berteknologi biru. Sistem instalasi komponen dengan baik dan tepat untuk mengurangi energi hilang, loss. Dalam sebuah sistem PLTS, sumber energi terbarukan dapat dikatakan sebagai solusi untuk mengurangi penggunaan energi listrik berbahan bakar minyak dan batu bara serta mengurangi polusi emisi karbon dioksida. B. Pencarian sumber-sumber energi alternatif. Energi biomasa. Biomasa merupakan bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik. Contoh biomasa antara lainnya adalah tanaman, perpohonan, rumput, limbah pertanian, limbah hutan, tinja,
dan kotoran ternak. 2. Energi air. Energi air merupakan sumber energi yang dihasilkan dari kekuatan air. Untuk menghasilkan energi air, bendungan dibuat untuk menampung air dan akan dihubungkan dengan pipa yang diarahkan ke turbin. Semakin banyak air, semakin besar energi yang dapat dihasilkan. Energi angin. Energi angin merupakan energi yang didapatkan dari kekuatan angin. Energi angin dihasilkan dengan kincir angin. Energi angin juga dapat dijadikan sebagai sumber listrik jika disambungkan dengan generator. Energi matahari. Energi matahari merupakan energi yang memanfaatkan sinar dan juga panas dari matahari. Penggunaan energi matahari dapat didukung dengan panel surya. Sinar matahari sendiri merupakan sumber energi yang tidak terbatas. Etanol. Energi etanol dihasilkan dari proses fermentasi tanaman seperti jagung maupun gandum. Energi yang dihasilkan gandum merupakan bahan bakar dengan kandungan alkohol. Produksi etanol dalam jumlah banyak dapat ditemukan di Brazil. Telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. 6. Energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Prinsip kerja pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah memanfaatkan panas dari gunung berapi untuk memanaskan uap air yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin generator pembangkit listrik. 7. Energi gelombang. Energi gelombang adalah jenis energi yang diperoleh dengan memanfaatkan gelombang laut. Energi ini dapat digunakan untuk membangkit listrik dengan memanfaatkan tekanan naik, turun, dan dari ombak. 3. Hasil kesepakatan dunia internasional. A. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC. IPCC adalah salah satu organisasi antar pemerintah ilmiah yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia untuk memajukan pengetahuan tentang perubahan iklim akibat aktivitas manusia. IPCC didirikan pada tahun 1988. IPCC dibentuk sebagai respon atau urgensi untuk mengurangi penggunaan gas rumah kaca di masa depan dan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Namun, asesmen tersebut tidak bertujuan untuk memberikan arahan kepada pembuatan kebijakan mengenai aksi atau langkah apa yang harus diambil. Aksi atau langkah tersebut akan dikembalikan kepada masing-masing pembuat kebijakan. B. Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan di mana negara-negara perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5,2% dibanding dengan tahun 1990. Protokol ini dinegosiasikan di Kyoto, Jepang pada bulan Desember 1997 dan dibuka untuk penandatanganan pada 16 Maret 1988 dan pada 15 Maret 1999. Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate Change atau APPCDC. APPCDC atau ASEAN Pacific Partnership on Clean Development and Climate Change adalah kerjasama internasional antara Australia, Kanada, India, Jepang, IRC, dan Korea Selatan yang bersifat sukarela di mana dalam negara-negara tersebut sepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan dan pembentukan teknologi yang dapat digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Adapun tujuan dari perjanjian APPCDC adalah membuat perjanjian kerjasama yang bersifat sukarela dan tidak terikat hukum untuk memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pertukaran teknologi yang relatif murah, bersih, dan lebih efisien, memajukan dan membuat lingkungan yang dapat mendukung kegiatan tersebut. Memfasilitasi upaya-upaya yang dapat digunakan dalam upaya pengurangan polusi, ketahanan energi, dan penanggulangan perubahan iklim, serta menyediakan forum untuk berbagi kebijakan dalam negara yang berhubungan dengan pengembangan energi, lingkungan, dan isu-isu lainnya terkait perubahan iklim. Jadi kegiatan APPCDC adalah kegiatan kerjasama negara